Guys, banyak hal yang berubah dari gue nih ya, dari gue pribadi. Banyak hal berubah setelah terjadi COVID. Jadi lo pade kalau belum pade kuat secara finansial, jangan coba-coba nyemplung ke yang namanya jurang pengusaha menurut gue. Jadi sekarang smart thinking lebih penting daripada brave thinking. Jadi di mana lu bisa make money dulu, make money. Yang namanya posisi, style ini nomor 2 lah. Yang penting security sama talent. Jadi lu bikin diri lu tuh segitu talented, di mana orang tuh yang nyari lu. Itu aja sih motivasi dari gua. Jadi lu jangan terlalu pikirin how to make yourself keren, tapi make yourself berguna banget buat orang itu aja. Siap kumpul-kumpulin. Selamat datang di Kobas Podcast. Hari ini udah lengkap menggunakan real mikrofon dengan narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber saya ini seorang entrepreneur, seorang author, juga mentor, juga banyak membuat startup dan memang ahli di dunia digital atau website lah ya. Kita minta dia juga salah satu ketua di HIPMI, juga satu angkatan pertama kali masuk di HIPMI bersama saya 2013. Saya ingin mengulik-ngulik ya kan kisah suksesnya. Kemarin sempat dengar juga itu dulu banyak utang kemarin, tapi lunas. Nah, jadi kemudian kalau banyak utang mesti nonton podcast saya. Gimana caranya terlepas dari hutang? Ya kan? Ini dia seperti biasa 10 orang pertanyaan yang lolos akan mendapatkan buku saya dan tambahan kaos dari sahabat saya Mindset Merdeka, dan satu orang mendapatkan kaos B45 yaitu kaos made in Indonesia. Oke, seperti biasa kita lanjut kepada narasumber kita. Monggo, ini dia. Ya, ini. Halo Cabas, piye kabare? Api. Iso ngomong Jawa iki? Iso. Lagi wong di Brewoki. Aku wong Madiun. Madiun ya. Sama-sama Jawa Timur. Oh iya. Ya, profilnya coba. Saya ingin ngulik profilnya tuh. Dari awal gimana sih mulainya kok bisa sampai terjun jadi pengusaha, bisa jadi coach, author, terus buku apa yang dibuat, terus mentoring itu nggak gampang itu kan? Coba bisa jelasin nggak? Oke, jadi basically kalau ngomongin journey-nya awalnya dari employee sih. Awalnya Employee, kerja di mana? Kerja dulu sama perusahaan, pernah kerja di perbankan, pernah kerja di perusahaan multinasional, Indobaret Rayon, yang kayak Indorama gitu, dia ada Indobaret Rayon. Terus pernah kerja di trading company juga pernah. Ini kelahiran gitu. tahun berapa nih? Kelahiran 76. 76 berarti lebih tua dari saya setahun. Iya, sama lah, beda setahun. Coba dari SD, SMP, SMA, terus kerja berapa tahun coba yang jelas dong. SD, SMA, enggak, gua pokoknya lulus tuh SMA bro, gua nggak sempet ambil kuliah bro. Nggak kuliah malah? Nggak sempet ambil kuliah, jadi kuliah itu cuma 6 bulan, habis itu gua drop out. Wah, memang orang sukses itu harus gitu ya Pak ya? Enggak juga sih, tapi ya udah dalam proses itu gue kerja, cuman spirit gue, ya gue sempat nge-DJ juga, sempat masuk ke dunia entertainment, terus abis itu gue mikir ya, tapi jiwa gue untuk menjadi entrepreneur tuh tinggi banget. Cuman kan waktu itu nggak ada yang ngarahin ya, belum ada juga yang namanya entrepreneurship school ya kan, zaman dulu kan nggak ada bro. Belajar sendiri, belajar dari mana itu? Belajar dari bos ya pastinya, ya ngelihat bos kita ya, karena mentor yang terbaik ya tempat lo kerja sebenarnya. Jadi kalau ngomong mentor yang terbaik, jelasin dong pertama kali kerja di mana sampai jadi pengusaha. Oke, gue pertama kali kerja itu di sini bro, di Jalan Pembangunan di sini bro. Ada perusahaan komputer bro. Oke, namanya Adisasta Rekayasa Semesta. So dia adalah my godfather ya, bos gue. Gue kerja di situ. Habis itu gue kerja di Bank Swadesi. Dari situ gue pindah ke Indobaret Rayon. Habis itu gue dalam proses itu gue juga buka bisnis. Dalam proses itu gue buka bisnis. Jadi sampingan gitu loh. Jeda antara bank ke Indobaret Rayon itu gue buka usaha. Usaha apa itu yang pertama kali dibuat? Gue kembali lagi karena gue kerja di komputer, gue buka usaha komputer, komputer rakitan ya kan. Nah abis itu gue masuk ke dunia import. Gue import, gue main di barang-barang import lah. Jadi gue bantuin ekspedisi sebenarnya. Ekspedisi bantuin orang ngeluarin barang secara mudah gitu. Oh, itu berarti mafia lah ya? Iya, setengah-setengah lah dulu. Kecil-kecilan lah ya. Ya, jadi waktu itu belajar lah, masih belajar. Abis itu masuk ke
permainan Tamagotchi. Mainan kecil-kecil itu. Iya, itu gue yang bawa lah. Gue istilahnya waktu itu yang salah satu yang pertama yang meramaikan itulah, salah satu bukan menjadi pionir lah ya. Tapi abis itu, ya itu terjadi kesempatan besar, greedy, pengen cepat sukses, nggak punya perhitungan, nggak punya metrik perhitungan, plus ditimpa sama krisis 98. Tapi waktu itu masih kerja. Jadi kerja masih enggak. Kelar kerja dari bank, buka usaha dulu. Dan serunya lagi udah kerja di bank, dapat trust, dapat loan dari bank tanpa kolateral lagi. Itu jarang sekali itu. Iya. Itu karena trust ya. Trust. Jadi waktu itu keluar dari bank buka usaha apa yang pertama kali dilakukan? Itu trading. Komputer trading. Iya. Oh trading, termasuk salah satunya masukin Tamagotchi itu. Iya. Wah itu pertama kali, berarti itu titik baliknya menjadi pengusaha. Itu titik mula. Titik mula menjadi pengusaha meskipun masih belajar pelan-pelan itu ya. Iya betul. Jadi modal nekat lah. Ya. Modal berapa waktu itu? Dapat pinjaman bisa nggak dapat kolateral itu? Itu pakai teknik lobby nggak itu? Enggak, waktu itu memang gue ngomong apa adanya. Gua karena udah kerja di situ ya, jadi udah tahu. Mereka tahu gue keluar karena mau buka usaha, tahu gitu. Dan waktu gue kerja pun gue udah punya perusahaan. Iya. Jadi gue sempat bilang sama bos gue, lo kalau butuh komputer lo beli dari perusahaan gue. Jadi gue tuh saking naifnya, jadi gue percaya kalau kita ngomong apa adanya kadang-kadang nggak salah juga sih. Kejujuran gitu, ya. Terus ya udah dalam proses itu gue dapat kalau nggak salah fasilitas sekitar GoPay ya. Nah, lumayan tuh zaman tahun itu GoPay ya bisa import banyak barang itu. Iya betul. Jadi yang diimport pertama kali apa itu? Tamagotchi. Jadi itu memang duit itu import terus sebarin di sini. Iya betul. Waktu itu bisa dapat duit berapa tuh dari modal 500 juta? Saat itu? Kalau ngitungnya begini aja, dari cost kita tuh bisa dapat keuntungan gross profit itu up to 45-50%. Wih luar biasa itu ya. Gitu. Itu baru pertama kali usaha langsung dapat gitu. Iya. Berarti memang itu benih-benih keberhasilan itu. Biasa kalau saya lihat berapa kali podcast, namanya itu benih-benih pengusaha. Iya. Berapa kali bikin boom. Iya. Kayak kemarin saya podcast sama salah satu founder CEO Haus. Bikin apa makanan boom, makanan boom. Ini pertama kali import boom. Iya. Jadi selain itu dulu gue main juga sama produk grosiran, jadi kayak produk elektronik kayak Aiwa, masih ingat kan zaman dulu? Iya. Nah, jadi kayak dulu di Glodok ya kita suka beli barang grosiran, terus beli barang nanti kita tawarin lagi ke toko-toko lain gitu aja. Nah, itu trading. Itu berapa lama trading? Jalan terus. Sampai hari ini? Enggak, waktu selama posisi itu justru jalan, makanya muncullah ide Tamagotchi itu. Oh, enggak waktu itu bertahan berapa lama terus bisnis apa lagi selanjutnya? Enggak, abis itu kolaps gua 2 tahun, 2 tahun itu cepat sekali naiknya, 96 gua mulai, 98 gua ambruk. Nah itu saya kepingin tahu dulu tuh, kenapa ambruk tuh? Banyak pengusaha-pengusaha pemula itu habis Iya. red. Iya pasti. Karena coba di-sharing supaya tidak terulang. Iya, karena lu begitu lagi maju, lu itu nggak lagi mikirin ini ada waktu saturationnya. Semua itu ada time-nya. Jangan lu gas terus gitu loh. Jadi waktu itu masukin 1 kontainer ludes, masukin 2 kontainer ludes, sekali masukin 6 kontainer, nah itu kesalahan terbesar. Itu greedy berarti. Greedy, yes. Oh, itu sampai rugi berapa waktu itu sempat? Selama 2 tahun sampai flat itu? Ya makanya waktu itu umur gue masih 21 ya bro ya. 21 gue tuh udah bisa bikin omset minimum sebulan itu 500 sampai 700 juta. Gila. Di saat itu, jadi ya pokoknya easily. Jadi kalau lo tanya ruginya ya hampir almost 5 point something M. Saat itu ya? Ya. Wih, saat ini aja 5 M tuh sangat berat. Oke, saya penasaran lagi tuh, waktu 5 M tuh berarti pinjaman ya nggak bisa kebayar dalam bentuk barang atau gimana? Enggak, jadi waktu kerugian itu dalam bentuk barang, dan waktu gua, jadi kerugian itu sebenarnya bukan dari barang sih. Kerugian itu terhajar itu gara-gara valuasi nilai rupiah terhadap dolar. Oh. Gua kenanya di situ. Ya karena waktu itu dolar naiknya berkali lipat. Silakan diminum dulu nih. Yes, ini jamu ya, jamu. Jadi gua penasaran nih kalau lagi ini. Wong Surabaya suka jamu loh, Wong Madiun. Oh, itu juga
pengalaman orang-orang dari utangnya 1 miliar bisa utang 5 miliar itu karena momen valuasinya kan dari dolar 2000. Iya. Itu bisa jadi 15.000. Iya, betul. Jadi kan dulu kalau gua beli barang dari luar itu kan ada 2 ya. Bayarnya pakai Letter of credit atau ada satu lagi kalau nggak salah letter at sight. Kalau nggak salah itu dia begitu barang turun langsung bayar atau lu bisa dikasih kredit. Gue dulu dapat kredit 180 hari, bro. Terus itu gimana waktu dolarnya gitu tuh perasaannya gimana itu? Ada satu hal yang gue sempat lakuin yang termasuk gue bersyukur. Jadi begitu gue dapat banyak duit itu gue buru-buru beli aset, bro. Jadi gue sempat beli tanah, gue sempat beli mobil mewah, ya kan waktu itu kan mau ini ya. Ya tapi expense gue juga kayak jagoan ya karena masih muda kan, show off dong ya kan. Sama itu dulu saya juga gitu. Buka warnet duitnya habis terus. Terus abis itu ya dari situ untungnya pada saat kena masalah itu gue datang dulu kan ke bank, gue datang dulu etika gue lah ya kan, etika baik gue kasih lah aset rumah gue sebagai jaminan gitu, bahwa niat gue mau bayar kan waktu itu bunganya gila bro, bunganya gila banget. Saya Jadi paham sekali itu. ya udah dalam proses itu gue pokoknya berniat gue udah nggak mau lagi main yang aneh-aneh kayak begini, nggak mau yang quick money lah. Di situ gue belajar yang namanya quick money is bullshit gitu. Tapi kalau itu waktu itu dolar 15.000 terus apa kita pegang dolar kita juga kaya itu. Oh iya betul bro. Karena waktu itu gue sempet hampir kebeli Jaguar dengan cuman modal 400 juta. Gila. Karena 400 juta rupiah di-convert ke dolar, ya kan jadinya murah gitu kan bro. Tapi kalau kita dapatnya dolar, waktu itu juga kaya mendadak. Terus habis itu kan untungnya beli aset ya, terus aset dikasih itu, terus penyelesaiannya akhirnya. Nah jadi sisa utang gue tuh sebenarnya ke bank itu kalau nggak salah sekitar 1 komaan lah, 1 komaan. Abis itu udah gue kerja lagi. Gue dapet job sebagai profesional. Lu bayangin nih dari omset segitu, jebret lu dapet gaji langsung 1,7 juta sebulan, mati kan lu? Mati. itu perjalanan orang yang tidak tahu seorang Sunil itu. Tahunya keren, pengusaha, ya kan? Nah itu kerja waktu itu berapa lama terus bisa recover lagi jadi pengusaha? Gua abis itu gue kerja dan bersyukurnya itu gue kerja terus sih bro, gue kerja terus. Tapi gue pindah job, dalam 6 bulan atau setahun gue pindah job ke ownernya bank. Jadi ownernya bank tuh punya trading company. Iya. Jadi salah satu ownernya. Jadi gue bilang sama dia, bro, gue harus bayar utang ke bank nih. Gue boleh nggak bantuin lo? Jadi gue kayak lo butuh barang apa lo suruh gue cariin. Nanti kasih komisi. Waktu itu ekspor lagi kenceng kan, lo bilang terima duit dolar berarti lo kaya. Ekspor lagi kenceng. Nah waktu itu marketnya Burma bro, Burma lagi, marketnya gede banget. Itu segala macam barang deh, lu mau jualan sabun, lu mau jualan Soklin, lu mau jualan Marlboro, lu mau jualan Coca-Cola can, gue sourcing bro. Nah modal gue Yellow Pages bro. Ya karena kan juga punya modal sebelumnya memang hobi di trading lihatnya. Jadi gue, tapi modal nekatnya ada gitu, modal kayak buka Yellow Pages, nelpon gitu, jadi kayak gitu. Ya udah dari situ gue dapetin barang. Kadang-kadang ke makro, zaman dulu kan makro tuh. Makro masih sama ada satu lagi namanya gue lupa, Goro. Zaman dulu Goro. Udah gue samperin, gue bilang gue mau kenalan sama manajernya, ini ada stok apa nih, gue bisa ambil nggak barangnya. Jadi udah kayak jagoan aja udah. Nah dari situ gue dapat barang, gue dapat komisi tuh sekitar 1.500 atau 2.000 per karton. Jadi kalau satu kontainer 1.000 karton ya tinggal lo kali ya 2.000 kali 1.000 karton. Nah duit itu nggak pernah gue pegang bro, gue bilang sama bos gue masukin ke bank aja, lunasin itu berapa lama sampai lunas itu? Hampir setahun ya. Tapi gue kerja gila ya, gue kerja rodi ya karena memang untuk lunasin kan nggak gampang gitu. Tapi untungnya ada sertifikat tuh, makanya kemudian kalau dapat cuan itu memang paling aman harusnya aset. Ya bukan, kalau itu sertifikat orang tua gue punya bro. Jadi yang gue punya udah gue habisin. Jadi udah gue lego masih sisa. Masih sisa. Ini berarti dablek sekali ini. Ternyata sertifikat orang tua itu. Enggak, itu gue minta tolong kan. Makanya gue ngemis banget sama orang tua gue untuk bantuin gue. Waktu itu karena gue malu banget. Karena gue gagal kan dan gue ngebawa. Dan itu aset satu-satunya. Jadi kalau hilang gimana itu? Ya makanya gue kerja keras banget karena gue mau ngebuktiin gue bukan anak yang kayak begitu gitu loh. Sama, kamu mirip-mirip sama saya, ngabisin duit terus. Oke, selama habis itu setahun lunas. Nah sekarang waktu itu masih kerja lagi apa? Iya kerja, karena gue janji sama nyokap gue waktu itu rumahnya kan simple ya bro. Gue janjinya gue akan balikin 3 kali lipat. Jadi gue nggak tahu gimana caranya.
Ya tapi dalam proses itu gue nggak tahu the law of attraction belum muncul ya, the secret belum ada. Tapi gue waktu itu udah mulai ngebayangin, jadi gue manggil orang temen gue yang bisa nggak gambar 3D. Jadi gue bayar, gue masih inget tuh 4 juta, gue nyicil tiga kali bayar tuh. Kerjaan apa itu dia? Bikin 3D rumah gue dijadiin 3 tingkat. Jadi gue dulu mikir kalau gue nggak sanggup beli 3 kali ukuran, minimal gue bikin 3 tingkat. Ya 3 tingkat baru luasnya kan sama. Iya, tapi kan maksudnya gue balikin 3 kali lipat gitu kan. Berarti cerdik itu. Bukan gue punya dream gitu ya. Tapi cerdik loh bro, karena kalau kita nggak mampu luasnya gini, yang penting luasnya sama, mau ke samping mau ke atas sama aja ya. Terus akhirnya ya gue impikan itu dan 2 tahun kemudian ya gue kembali lagi ambil loan dari bank, tapi ambil loan dari bank kali ini beda, sehat. Ambil loannya buat renovasi rumah, gitu. Dan itu gue sambil kerja, kan lu nggak mungkin jebret lagi, kan butuh waktu. Pelan-pelan lah, recover. Tapi termasuk cepet sih menurut gue, dalam waktu 2 atau 3 tahun gue bisa ngebangun rumah itu menjadi 3 lantai dan dream house terbukti dan sesuai apa yang gue visualize. Oh, itu yang kekuatan law of attraction kalau sekarangnya. Iya, nah pas setelah itu jadi, barulah muncul tuh video The Secret. Terus gue bilang, lah ini kan udah gue praktekin, keren gitu. Itu memang saya juga baru baca kurang lebih Secret itu 2 tahun yang lalu. Dan tapi itu memang terjadi beneran. Menurut saya yang saya percaya. Oke, setelah itu kerja lagi apa gimana itu? Kerja terus, kerja terus. Punya perusahaan juga. Iya, dari itu saya kerja sampai 2006. 2006 sambil kerja sambil punya usaha juga ya. Dari situ gue belajar satu hal bro. Lu kalau punya usaha dan lu masih kerja, lu nggak fokus dan lu punya partnernya juga yang 50-50. Semua perusahaan yang gue jalanin yang partnership itu gagal semua. Semua karena gue kan main fokus gue di kantor. Yang ini kan sampingan. Joinan. Ya jadi kalau joinan itu kalau lu nggak put full energi, nothing works gitu kan. Apalagi partner juga nggak full energi juga. Ya pasti. Jadi dulu kita nyalain partnernya yang jelek, tapi menurut gue bukan partner yang jelek, kitanya aja masih nggak full. Jadi sebelum kita nyalain orang, kita harus reflect ke diri kita. Itu berapa lama sadar seperti itu? 2006 sih. Setelah gue udah capek, gue udah nek gitu. Gue udah nek berpartner, gue udah nek bukan berpartner, tapi gue udah nek maksudnya mempercayakan bisnis sama orang. Dan akhirnya gue mulai 2007 itu gue mulai Caliberworks bro. Apa itu Caliberworks? Caliberworks itu digital. Kok bisa muncul Caliberworks, nama saya itu paling curious. Sesuatu yang orang milih nama PT, nama itu terus logonya tuh, karena itu sesuatu pasti ada sejarahnya, pasti ada filosofinya. Coba. Gue itu orang yang paling seneng bersahabat bro. Jadi gue itu paling males mikir, asal lo tau aja. Gue itu demennya do something. Kalau thinking itu kadang-kadang males. Jadi kalau ngomong Caliberworks itu namanya sebenarnya bukan Caliberworks, namanya Caliber Connection pertama kali. Itu yang mikirin bukan gue, teman gue. Jadi gue ngobrol begini, gue mau buka usaha, menurut lo enaknya namanya apa? Dia nyetuk. Tering sini tagline-nya apa, ada temen gue. Lu tuh orangnya full of ideas, lu tuh orangnya full of innovation, lu tuh full of intelligence. Kayaknya idea, innovation, intelligence cocok buat lu, triple I. Oke deal gitu gampang gue. Wah itu kadang-kadang memang sejarahnya lucu juga ya. Terus bikin nama PT. PT-nya apa namanya? Santek Inti Perkasa. Kenapa itu? Itu yang bikin namanya bukan gue, Pak RT gue. Kenapa itu? Kenapa itu? Bisa Pak RT ceritanya gimana? Iseng aja gue bilang gue mau bikin nama PT, gue bingung nih namanya apa. Nil, lu tuh orangnya suka nolongin orang, kadang kita suka ngobrol kan gitu. Lu tuh kayak cahaya, jadi lu tuh kayak sun. Terus lu bisnisnya teknologi, tech. Terus bisnis lu tuh harus perkasa secara inti. Santek Inti Perkasa, singkatannya SIP. Wah itu, makanya kalau bikin PT harus ada filosofi. Ternyata filosofi itu bisa dari teman, bisa dari sendiri ya. Ini malah dari Pak RT kemarin. Temen juga sih, jadi ya seru sih. Gue nggak bakal bisa lupa jasa-jasa orang sekecil apapun dalam hidup gue, karena banyak orang suka menganulir ya. Tapi buat gue hal paling kecil pun, if it works, you have to say thank you. Gitu. Nah, waktu awal itu Caliber tuh ngerjain apa aja sampai sekarang ngerjainnya? Dengan mental trading dulu awal itu, jadi Caliberworks itu sebenarnya gue tuh sempat ada jalur yang gue skip dalam cerita gue ini. Gue sempat masuk ke jalur telekomunikasi setelah gue
keluar dari bank, gue buka usaha, gue bankrupt, gue kerja sama one of the owner itu, dia jadi investor, dia mengarahkan gue masuk ke industri telekomunikasi, VoIP, zaman dulu calling card. Ya, I know ya. So gue dari 98 ke 2002, gue itu sebenarnya 2001 lah ya, gue itu masuk di industri VoIP. Zaman itu masih bagus-bagusnya tuh. Oh bukan bagus lagi, itu panen gila zaman dulu. Nah tapi abis itu ada masa, kembali lagi semua itu ada masa kan. Iya. Ya udah, gue sempat masuk situ, gue sempat akhirnya pindah ke industri garment, sampai intinya gue masuk ke supply spare part aircraft ke TNI AU. Ya, jadi gue udah capek gitu kan. Aduh, enough. Gue pengen do something for myself gitu. Nah, baru masuk yang namanya computer agency, digital agency. Nah, itu menurut saya itu titik balik dari seorang Sunil bukan sih? Caliber Iya, bisa dibilang begitu. Jadi it was a rebound. Dan di saat itu gue ngomong ke ortu gue karena dulu gue sempat gagal banget. Jadi mereka tuh was-was ya kalau gue begitu mau mulai bisnis lagi. Sukses apa enggak nih? Betul. Jadi gue bilang kasih gue waktu 2 tahun untuk ngebuktiin ke diri gue sendiri, bukan ke siapa-siapa. Dan waktu itu gue bilang udah deh, karena gue ibaratnya Bombaynya caur bro. Jadi yang lain tuh jelas gitu, lo tuh kelar sekolah, lo duduk di toko di Pasar Baru, lo buka toko tekstil, udah lo hidup tenang, nyaman, selesai gitu. Jalurnya lurus gitu. Nah ini Sunil kemana-mana gitu loh. Trading Iya macam-macam. Jadi kayak ini orang nggak jelas, nggak fokus gitu kan. Jadi kalau orang Bombay selalu gitu ya. Pasti toko tekstil, kalau nggak itu karpet. Kalau nggak trading selesai. Udah pasti. Iya. Jadi lu bayangin aja. Ibaratnya gue kan Bombay yang kayak kehilangan jati diri. Karena udah kecampur darah Jawa itu kan aslinya Madiun masalah nih. Nah udah. Karena jadi kalau di mana-mana saya selalu lihat memang kalau orang India, keturunan India tuh pasti mainnya tekstil, raja tekstil. Iya. Ya kan? Ya udah, long story short, gue coba, gue bilang oke, let me give it a try. Alasannya kenapa? Alasannya gue bilang gue itu orangnya kreatif. I come up with ideas, I come up with strategies. Tapi kalau ini adalah core strength gue harus menchanneling ini kemana? Ya mau nggak mau gue harus punya sebuah creative digital agency. Di mana gue bisa channeling ini untuk bantu customer gue. Disitulah lahir yang namanya Caliber Works, gitu. Nah, saya mau tanya lagi, customer pertama Caliber siapa itu? My first customer was actually my friend, dan dia adalah orang yang nggak butuh website. Jadi dipaksa bikin website? Kagak, gue cuman nge-WA. Jadi pertama kali buka itu first question, lu mau jualannya kemana? Bener dong? Bener ya. Karena orang, tapi waktu itu orang banyak. Kalau sekarang terlalu gampang lah ya. Kalau zaman itu kan something spesial untuk orang bikin website itu harus seperti apa? Iya, dan nggak butuh-butuh banget ya kan? Butuh-butuh banget. Nah, gue menawarkan jasa itu ke 2 orang temen gue awalnya. Gue bilang, gue mau buka usaha. In case lo perlu lo kabarin gue. Yang satu bilang, Nil, gue sebenarnya nggak perlu, tapi kayaknya buat iseng ada di dunia internet boleh lah. Biar keren lah ya. Yang satu. Kalau yang satu dia jelas-jelas ngomong gue mau bikin website ini bukan karena gue perlu, karena gue mau support lo. Wih, itu siapa itu orangnya? Itu salah satu pasti yang luar biasa lo ya. Oh iya, dia teman gue namanya Vijay dan dia bilang karena gue mau support lo dan dia malah ngarahin gue malah, Nil lo udah di sini, lo mata kuda Nil. Lo mata kuda ya, lo jangan kemana-mana dulu, gini. Nah. Dia fokus. Karena apa? Karena gue itu tipe yang dengan mental trading bro, lu itu sulit fokus. Iya, karena lu maunya kan cepat ini ya kan. Iya. Jadi gue belajar yang namanya fokus tuh di situ. Karena yang tadinya lu udah banyak industri kan, kalau lu ngejar cuan, lu nggak perlu fokus, lu fokusnya ke duit. Di mana ada duit di situ lu kejar kan. Iya, beda itu. Bener ya? Iya. Beda sama lu bangun sebuah bisnis lu rintis. Nah itu beda banget. Kalau saya terus terang aja, sempat awal kayak Komandan Sunil saya banyak, tapi setelah pegang IT saya fokus, kacamata kuda saya. Betul. Nah, gue dalam proses itu, gue akhirnya bilang, oke, gue mau fokus. Awalnya gue nego, jadi gini, yang penting gue di IT, karena IT itu luas bro. Jadi gue bisa main kemana. Itu awal, ya karena IT lumayan ini. Iya dong. Kalau lu mau fokus, bahasa gue fokus, lu menjadi spesialisasi di satu bidang. Tapi kalau lu masih ngomong IT luas, buat gue ya. Jadi waktu gue dulu membuat diri gue reasoning itu gini, gue buka jasa website, gue masih inget tuh Caliberworks. Terus gue bikin namanya CCTV Hub. Gue bisnis CCTV bro. Jual beli?
Enggak, ada retail juga, ada B2B juga. Karena lu jualan juga malah Iya. ya. Karena di sini kan pecah telurnya lama, bro. Iya. Jasa, bro. Iya, jasa. Jualan, Iya. nawarin lama. Ya, kalau trading kan cepat. Ya, terus gue akhirnya, wah, untuk ngidupin ini gue perlu bensin dulu nih. Ya, gue harus punya satu hal dong. Dalam proses itu, bro, gue tuh punya satu bisnis yang jalan lama banget. Dan itu baru gue sebut. Gue tuh dulu punya computer training center, bro. Namanya Computer First. Oh, Itu komputer jalan. first. Iya. Saya pernah dengar itu training belajar komputer bukan? Iya, betul. Jadi itu selama 10 tahun, bro. Stagnan jalan terus sampai di titik stagnan. Akhirnya gue sell off the business. Dan itu adalah basis. Jadi kalau tanya, lu tuh memang mencintai IT? Yes, gue mencintai IT dari dulu. Tapi gue belum ketemu partnya. Begitu masuk ke dunia digital, wah ini beda lagi nih. Gue udah mikirnya udah jauh. Di saat itu gue udah bisa mikir tentang copywriting, website, psychology, color semua. Di mana website masih nggak penting-penting amat buat orang. Nah kan kejauhan ilmu gue. Tapi kalau sekarang sangat perlu sekali itu. Iya betul. Ya, di saat sekarang sangat perlu sekali, udah saturated, gue udah mikir yang lebih jauh lagi, jadi gue santai, bro. Oke, kalau sekarang perkembangan selain Caliber Work kan saya lihat juga sebagai author sama mentor itu seperti apa perkembangannya? Kalau mentor sebenarnya gini ya, gue sebenarnya kemarin tuh memberanikan melabelkan diri mentor ya, karena gue merasa orang merasa termentori oleh gue, gitu loh. Jadi gue nggak punya spesifik sertifikasi karena mentor itu based on pengalaman. Tapi kalau coach, iya gue punya sertifikasi yang gue ambil yang namanya untuk coaching, sama NLP juga gue ada sertifikasinya. Tapi kalau mentor ya karena pengalaman. Dan gue sempat berkecimpung di dunia startup itu dari 2000, yang aktif banget 2016 sampai 2019. Itu gue cukup deep. Ngomong sama venture capital, ngomong sama angels, main di dunia tech in Asia dan sebagainya. So I've been there gitu. Dan di situ gue banyak belajar that lu nggak akan bisa successful selama lu nggak ngerti mindsetnya yang benar. Iya. Coba jelasin tadi Caliber Work sampai sekarang tetap ada kan? Oh ada. Oke, sekarang startup berapa banyak startup yang udah dibidanin oleh seorang Sunil? Kalau mentoring mungkin sudah ada 7 yang saya bantu. Tapi kalau yang saya sendiri bikin dan saya sabotase sendiri itu ibaratnya 1. Kenapa sabotase? Karena waktu bikin semangat, tapi pas di perjalanan sadar bahwa roadmapnya ini nggak benar. Nah kalau roadmapnya nggak benar itu kita harus pivot. Ya mau nggak mau kita tarik rem tangan lah. Kita tarik rem tangan, kita pivot. Nah ini sekarang saya lagi rebuilding, restructuring the new versionnya gitu. Nah dari situ gue langsung ngerem. Kenapa? Gue pikir wah, lu nggak akan bisa bangun startup terus mau cuan cepet, terus lu mau penetration ke market segment. Jadi lu punya mentalnya tuh mental cuan. Salah. Harusnya problem solving. Lu mau bangun startup itu menyelesaikan masalah dulu, bukan mengejar uangnya. Karena begitu lu menjadi solusi, uang yang ke lu. Itu yang pernah saya datang seorang teman startup, dia maunya cepet, mau cuan, saya ngomong kelihatannya susah. Karena kan memang benar kata Komandan Sunil bahwa kalau startup itu harus solusi, nanti uang datang setelahnya. Iya, menjadi solusi. Karena begitu lu menjadi solusi dibutuhkan banyak orang. Bener. Tapi kalau lu belum menjadi solusi dan lu belum menjadi kebutuhan, nah itu udah fase kan. Lu udah menjadi solusi, memperkenalkan solusi ini ke orang. Itu namanya market awareness, right? Market penetration. Nah itu kan ada fasenya. Banyak orang merasa, oh gue udah solve the problem, I win. No. Lu baru solve the problem. Solution ini beneran dibutuh banyak orang. Bener. Market product fit ya kan. Oke. Selain nanti kalau coaching udah berapa orang banyak bikin seminar atau coachingin? Kalau itu gua orang-orang. kalau coachingin sih gua nggak pernah secara official bikin coaching. Nggak pernah ya? Official gitu gua nggak ya, kayak misalnya kita ngobrol kita aja lah ya. Iya, kayak berapa kali gua ketemu lu atau gua ketemu teman-teman ya gitulah. Kalau speaking ya gua speaking karena buat give back. Gue lebih banyak ke mahasiswa kan, karena gue merasa gila anak-anak yang mahasiswa sekarang otaknya perlu di tune nih, kalau nggak bahaya nih gitu kan, gitu. Itu sih bro. Kalau yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, sekarang Caliber Work tetap fokus di digital itu apa ada perkembangan expand ke tempat lain? Justru perbedaannya di Caliber Works yang dulu dan sekarang, dulu Caliber Works sangat melebar. Jadi bisa dibilang digital powerhouse. Lu mau ngomongin copywriting, jadi lu mau ngomongin SEO, jadi lu mau ngomong. Sekarang justru gue jadi spesialis. Jadi spesialisnya apa itu? Gue lebih ke lead
atau bisa dibilang sales funneling specialist. Membangun engine funneling buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia digital langsung menggunakan digital sebagai sales machine. Jadi benar-benar dari A sampai Z tentang funneling itu gua bantu. Oh, jadi kalau misalnya contoh orang mau memakai jasanya Caliberg itu berarti nggak perlu lagi pusing gitu? Nggak perlu. Sampai Sales. Jadi benar-benar dari mulai planning sampai lu dapet customer atau visitor, converting visitor menjadi customer, itu kita udah siapin roadmapnya. Jadi kita udah fokus ke situ aja udah. jadi lebih fokus sekarang. Lebih fokus lagi, lebih niche lagi. Karena lo bilang sekarang semua orang udah pada nawarin. Iya. Kita harus jadi jagoannya dong. Karena kalau orang bikin website aja cuma berapa, sekarang murah sekali. Ya website sebenarnya relatif, kebetulan Ya, tergantung kebutuhan iya, sih. Kalau yang biasa-biasa kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya murah meriah tapi mau Iya. minta ini nggak bisa, minta Betul. ini nggak bisa. Template lah. Oke, ini luar biasa ya teman-teman. Perjalanannya ternyata setiap kali podcast dengan narasumber selalu saya sebagai host mendapatkan informasi-informasi dan pembelajaran baru. Ternyata nggak gampang orang itu usaha ya. Ternyata banyak sisi perjuangannya juga ya. Oh iya. Kadang-kadang orang lihat ini sukses, ini hebat. Iya. Ternyata sisi-sisi perjuangannya tetap ada ya. Iya. Sempat bangkrut juga ya kan. Kalau saya sempat mabuk terus kemarin. Ah, ini sekarang kita lanjut ke pertanyaan Kemendin karena waktu udah berjalan. Setiap orang akan mendapatkan satu kaos dan satu buku saya persembahan dari Bro Sunil kaosnya, dan satu orang lagi dari Before Five. Oke, ini pertanyaannya nih. Tadi saya udah pilihin nih. Oke, dari Putri Hidayatullah 99, Kak Nil Tolami. Aku mau tanya, apa jadi pemimpin itu harus punya modal yang besar? Nah ini. Oke. Banyak orang tanya ini terus nih, coba. Iya. Menurut gua modal yang besar yang perlu lo miliki cuma 2 sih. Lo harus punya tujuan yang jelas dan network yang kuat. Kalau duit nomor 3 sih menurut gua. Tadi saya juga narasumber Ketum Ramah sama persis yang kamu bilang loh, janjian nggak itu? Enggak. Itu berdasarkan pengalaman. Iya, saya kira telepon Tum tadi ngomong apa sama enggak, Ketum ya? kita berdua deh. Iya, makanya bisa sama ya. Bahwa modalnya networking gitu. Orang selalu mikirnya uang, nggak bener itu ya? Enggak sih. Oke. Lanjut lagi. Dari Christian Wahyu. Tolong ditanyakan kalau boleh tahu modal awal membangun bisnis itu berapa? Apa dan bagaimana kehidupan seputar Sunil Tolani setelah sekarang sukses bersama keluarga? Adakah godaan-godaan saat berada di puncak kesuksesan dan bagaimana mengatasinya? Waduh, pertanyaannya banyak tuh ya dalam Banyak satu ini, itu. nyambung terus nih. Oke, ya intinya kalau ditanya modalnya berapa, gua sulit ngejelasin kecuali lu ngomongin modal gua bangun usaha Caliberworks itu bisa dibilang, kenapa gua ngomong modal dengkul ya guys. Jadi gua kasih tau lo, gua itu waktu bangun Caliberworks itu pertama gua udah closing sales dulu. Jadi sales itu menjadi modal. Jadi gua itu udah bisa nawarin orang proyek, dia bayar DP gitu loh. Itu yang dipakai modalnya. Iya dong. Makanya kalau gue bilang modal dengkul itu pengertiannya itu gue nggak keluarin special sewa tempat and all that, tapi gue udah memang first dalam bisnis itu. Itu first be good in selling gitu. Jualan dulu, lu bayar DP, gue pakai untuk ini. Iya. Wah, luar biasa ini. Nah kalau dia jawab soal godaan, yes, godaan pasti ada, desire pasti ada, cuman biasanya dengan ilmu bersyukur, kita menjaga emosi kita, ya kita lebih banyak berpikir setiap kali kita mau ambil keputusan. Gue selalu percaya dengan 14 days. Jadi misalnya hari ini punya ide, gue nggak akan mikirin untuk eksekusi, gue tunggu 14 hari. Kalau ide itu masih kuat, baru gue akan consider gitu. Oh, itu rumus lo itu. Rumus itu gua. Salah satu yang bisa kita pelajarin. Jadi kalau 3 hari nggak bisa. Buat gue ya, gue itu sebenarnya 14 kali 2 jadi bro. Jadi gue pertama dapat ide, gue semangat, itu pasti 1, 2, 3 hari itu gue into it ya kan. Tapi gue diemin sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu itu kayak masih penasaran, baru gue consider untuk take action. Real actionnya gue tuh di minggu keempat, jadi 14 kali 2 bro. Oh, jadi kalau di luar itu udah nggak, ini ide nggak kepake. Nggak kepake. Wah, ini boleh ditiru juga nih ya untuk yang pengusaha modal. Kalau udah ide itu loyo, minggir. Percuma karena lu nggak ketemu, lu kan kadang-kadang idenya bukan dari lu kadang-kadang. Ya, Bisa aja kita lagi ngobrol nih, terus lu denger gue bilang, bro ini bagus nih marginnya kita jualan ini. Terus lu bilang, boleh gue juga ikutan. Itu kan karena bukan dari lu, dari gue yang mempengaruhi lu. Iya.
gitu loh. Ya Pas itu- lo jalan, tengah jalan, kok susah ya? Ternyata ya emang itu bukan lo gitu. Benar-benar. Ya saya sering sekali begitu. Tiba-tiba orang ngomong, kok enak banget ya. Itu yang selalu saya belajar. Kalau sekarang saya selalu berpikiran rumput tetangga lebih hijau. Saya nggak mau seperti berusun, tapi saya nggak nunggu 14 hari. Saya pelajarin dulu. Kalau rumputnya memang hijau, baru masuk. Iya. Kadang-kadang lihat hijau tapi udah masuk kuning. Ijo sintetis bro. Sintetis bos. Itu kayak embek. Ya kan dipikir rumput sebelah hijau didateng nggak bisa dimakan tuh. Oke lanjut lagi nih pertanyaan dari Itsawan 986. Jadi setiap kali podcast saya selalu melibatkan pemirsa bertanya. Kalau saya bertanya percuma, nggak dapat ilmunya. Iya. Tapi kalau dari para pemirsa bertanya itu mereka bisa mendapatkan ilmu dari seorang narasumber seperti Bro Sunil. Thank you bro. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Basuki. Langsung aja deh. Bagaimana caranya Pak Nil Tolani bisa memanage dan mengelutin lebih dari satu bidang karir di dunia trading dan digital? Itu satu. Kedua, apa yang harus dimiliki seorang jika ingin berkarir di dunia trading dan digital seperti Pak Sunil? Ya, gue terlatih dengan fundamental dan biar gimana juga gue terlatih punya bos-bos yang gila dulu ya. Jadi kepemimpinan dan leadership dan cara mereka memanage bisnis itu membuat gue tersemangati pengen jadi kayak mereka. Kalau tanya gimana bisa memanage lebih dari satu, ya kuncinya lu harus bisa punya sistem dan SDM yang tepat. Jadi dan endurance. Yes. Yang paling mungkin yang paling penting adalah orang selalu ngomong passion. Menurut gua passion is number 2. Endurance. Lu begitu ditimpa, desire lo untuk never give up-nya itu harus seberapa tinggi. Endurance itu gimana ya bahasa Indonesia ya? Daya tahan lu tuh Udah harus. diajar sekali langsung keok. Ya. Nah kalau daya tahan lu itu kuat, biasanya lu punya chance to survive is stronger. Iya. Ini saya juga belajar nih sekarang. Jadi passion tidak harus orang semangatnya gede. Sekali kena plus udah nggak mau jadi pengusaha. Iya. Justru yang penting itu pengusaha. Iya. Betul nggak ya? I can do it, Iya, I can can do it. make it gitu. Luar biasa ini Pak Sunil nih. Ini lagi dari Liana FJRT. Salam Coach Nil Tolani. Menurut Coach kerja dulu sambil nabung untuk buka usaha dalam kurung dan lambring waktu target yang ditentukan atau resign langsung buka action buka usaha. Oke. Itu Gua akan jawab dari dua angle. Kalau lu tipe orang yang demen menghadapi resiko, hajar langsung. Tapi kalau lu bukan tipe orang yang bisa menghadapi resiko atau memanage cara menghadapi resiko, saran gua play smart. Jadi lu tabung dulu, biaya hidup lu minimal 1 tahun punya duit ada di bank. Jadi lu tuh punya jam space begitu lu mau mulai bisnis, lu tahu kalau lu nggak kerja setahun ada duit. Berarti lu dalam konteks lu feel safe. Iya. Kalau lu feel safe, untuk lu berantem, untuk lu perang itu lebih kuat lagi dibanding orang yang nggak punya apa-apa. Jadi all out itu beda, ketenangannya beda. Ya, tergantung tipe juga. Kali ada orang yang udah gua nggak peduli lah, hajar. Betul. Jadi- Tapi level ketenangannya cabas. Memang. Percaya nggak? Lu kalau misalnya nggak punya apa-apa, nothing tulus, lu hajar. Memang lu hajar. Tapi lu nggak dalam kondisi tenang. Jadi begitu lu mengambil keputusan kadang-kadang Ya, kacau. karena ketakutan, Iya. gue nanti takut gagal, nanti gue nggak bisa bayar ini. Iya. Itu selalu menjadi pertimbangan. Iya. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 cara itu ya. Iya. Oke, lanjut lagi dari Sally Rumondor. Bagaimana caranya Bro Nil menghadapi situasi bisnis di kondisi saat ini? Dan apa kiat tips untuk para pengusaha muda yang baru memulai bisnisnya di kondisi pandemik ini? Oke. Gue menggunakan yang namanya 3P. Pertama itu gue yang namanya patience. Patience tuh sabar. Iya. Jadi begitu kondisi pandemik terjadi, gue langsung gue diem dulu. Gue sabar. Kedua itu gue prepare. Dalam proses sabar itu gue melakukan preparation. Artinya gue melakukan pempelajaran. Apa yang sedang terjadi ini gue melihat ke dalam, bukan keluar. Dari skill gue, dari bisnis gue, dari kondisi itu gue preparing. Yang ketiga itu gue namanya practical action. Jadi gue mengambil action yang praktis, bukan yang pragmatis, bukan yang idealis. Wacana. Iya, jadi praktis.
Jadi practical action. Jadi menurut gue dalam kondisi seperti ini buat gue sih gue bersyukur banget karena gue mendapatkan kesempatan banyak reflection diri sih ya dari diri gue, kondisi bisnis, kondisi market, banyak banget sih. Ini kali gue merasa sangat-sangat bersyukur aja. Iya. Ya kan kalau wajahnya cerah berarti bersyukur. Seperti konten saya, bersyukur dulu kaya kemudian. Iya, betul. Oke, ini dari Andi MNA. Sebagai orang yang akan memulai bisnis, perlu tidak adanya self control dalam menjalani usaha dari awal. Bagaimana menentukan sebuah keputusan ide bisnis agar bisa fokus menjalankannya? Gitu. Kadang-kadang orang ini bingung idenya dari mana itu. Bro, kalau lo mau ngomongin self control itu ilmu yang harus lo pelajarin dan lo praktekin. Jadi itu nggak usah ditanya. Lu kalau mau jalan aja lu harus kontrol. Lu bawa mobil aja nggak mungkin kan lu gas cepet gitu, nggak mungkin kan. Lu pasti bawa aja kadang 40, kadang 60 gitu ya. Jadi self control itu sangat understood. Tapi kalau ngomongin ide bisnis, menurut gue hal yang paling gampang adalah lu mau bisnis itu termotivasinya karena apa? Karena lu bisa mendapatkan uang paling banyak, atau bisnis itu bisa memberi dampak yang besar dan akibat dampak itu lu mendapatkan uang. Intinya what makes you happy and what makes the customer happy, do it, selesai. Gitu. Ya, terkadang orang banyak mikir malah nggak sesuai passion, terus nggak tahan, selesai. Iya, betul. Selesai. Oke, kemudian ini ada lagi satu pertanyaan, yang satu lagi mendapatkan kaos yang terakhir. Ini tadi mamanya Yoga Bintang. Apakah ada kesulitan atau tantangan yang sangat sulit Pak Nil lakukan saat menjadi entrepreneur atau mentor bisnis startup dan personal development coach? Maksudnya ada nggak kesulitan-kesulitan? Oh banget. Pertama, pada saat lu mau bisnis, lu pertama harus ngomong, lu mengconvince diri lu aja lu bakal sukses aja, itu hal yang paling berat gitu kan. Udah gitu lu ngomong sama tetangga lu, ngomong sama mak bapak lu, ngomong sama adik lu punya ide, lu punya strategi, terus yang bener lu yakin lu gitu-gituin lu. Jadi lu udah gitu lu mau jualan barang, kenapa gua harus beli dari lu? Yang ono lebih murah, yang ono lu mati bro kalau mau jalan bisnis. Wah. Ya itu makanya kesulitan tuh dipikir ya semua pasti ada kesulitannya ya. Dan inilah ya. Nah ini satu orang pertanyaan bagus sekali nih. Ini pasti fansnya Kemenang Sunil itu mendapatkan buku Before Five. Ini limited edition. Oh enggak, yang ini enggak sih. Yang limited juga boleh nanti kalau mau. Dari AS0-ID. Saya pernah mendengar kunci sukses dari seorang Nil Tolani. Pernah dengar nih. Yaitu 1, tim yang tangguh. 2, market yang jelas. 3, inovasi. Bisa tolong dijelaskan secara rinci gak pengertian step by step, biar saya dan lainnya bisa mengerti dan memahami 3 kunci. Nah ini pasti ngomong di mana ini? Oke bro, kalau siapa namanya? AS0-ID. AS0-ID. Oke bro, pertama itu 3 hal itu sangat common. Ya kan, kalau dijelasin secara rinci menurut gue itu Kobas punya podcast bisa 6 jam. Oke, so gue singkat aja gue kasih lu way out-nya gitu. Yang pertama apa dia bilang? Tim yang tangguh. Oke, kalau ngomongin tim yang tangguh itu pertama lu harus nyadarin dulu lu itu tipe leader yang hanya modelnya captain. Jadi leader tuh ada 3. Leader itu leader as a captain, leader as a coach, leader as a shepherd. Shepherd tuh penggembala. Lu kalau cuman jadi captain doang berarti lu di depan, lu yang tukang nyerang, lu yang protect yang di belakang. Kalau coach, lu yang empowering people. Kalau penggembala, lu memberi kesempatan employee lu make decision, make mistake, tapi lu udah pagerin gitu. Tapi mereka yang maju. Nah, kebanyakan orang itu tegangan tingginya tuh di depan doang. Bosi gitu, depan. Dia coachingnya jarang, pengembalanya jarang. Jadi, nah, lu pertama kalau mau bangun tim, lu harus sadar elunya siapa, gitu ya. Nah, yang kedua ada market yang jelas. Oke, pada saat lu ngomongin bisnis, tergantung bisnis lu jasa atau bisnis lu produk. Kalau lu ngomong market, yes, setiap orang pasti butuh yang namanya jamu. Tapi setiap produk seperti jamu ini, jamu Ayo Jamu is a brand. Jamu empon-empon namanya di mana? Semua pakai nama empon-empon. Pertanyaannya gimana sih jamu Ayo Jamu ini masuk ke market? Nah, dari situ lu mulai mapping, lu tuh punya unique value proposition atau enggak, lu punya unique value offering enggak?
atau lu punya unique relationship nggak sama market. Nah itu yang penting sekali. Kadang-kadang orang tuh suka lupa, dia teorinya banyak banget, tapi dia lupa depannya kan ada temen nih bro. Bro, wah lu jual jamu gue beli. Dari satu ke satu tumbuh jadinya. Nah itu banyak orang nggak mau take effort ke situ. Itu sih menurut gue. Oke, yang terakhir inovasi. Oke, inovasi itu paling keren. Dan gue yakin lo pade semua nggak usah gue ajarin. Indonesia itu gudangnya inovasi. Kenapa? Yang namanya orang Indonesia itu kalau udah kepepet jago inovasi. Apapun jadi. Termasuk saya bikinnya jamu, padahal nggak pernah kepikir bikin jamu. Daniel. Gitu. Oke, yang terakhir sebelum menutup, boleh nggak siapa yang menginspirasi Bro Sunil bisa jadi pengusaha seperti sekarang? Siapa aja dari buku atau orang siapa? Dan yang terakhir penutup, kasih motivasi kepada komandan-komandinku supaya lebih semangat. Oke, yang pasti pertama kali yang memberikan gue motivasi atau membangun sisi entrepreneurship gue adalah nama orangnya Yongki C. Andika Jong, yaitu godfather gue, yaitu bos gue pertama. Itu yang di bank itu ya? Enggak, yang di perusahaan komputer. Perusahaan komputer. Oh, yang pertama awal itu ya? The first job, the first job. And gue melihat dia waktu itu, gue melihat dia sebagai Bill Gates Indonesia bro. Di saat internet belum ada bro, dia udah main internet pakai 001 telepon luar negeri bro. Wah, luar biasa. Di sini bro. Jadi dia udah visioner banget. Kedua yang membuat gue lebih inspired menjadi pengusaha, yaitu gue terinspire sama, kalau kita ngomong sosok luar dulu ya, karena gue dari awal dikenalinnya pakai outer luar, itu Guy Kawasaki bro. Guy Kawasaki itu adalah orang yang sangat punya peranan tinggi waktu launchingnya Macintosh di Apple Group. Jadi dia tuh kerja sama Steve Jobs. Jadi orang tuh kan dominan sama Steve Jobs. Gue itu dominan ke Guy Kawasakinya, the man yang mikirin produk introduction plan-nya Macintosh ke market. Gitu. Nah banyak orang nggak lihatnya Steve Jobs-nya. Iya. Malah ini orang yang anak buahnya, tapi karena memiliki pemikiran ya. Iya. Dan dia memang juga terinspirasi dari Steve Jobs. Cuman dia memberikan langkah-langkah dan gue dari situ gue belajar gitu kan. Nah kalau ngomongin sosok dari Indonesia, kalau nggak usah luar biasa lah, kita di sini bukan ngomongin. Gue berkenal sama Basuki itu 2013. Perkembangan gue ngelihat dia itu jauh banget. Jadi dia juga menjadi sosok inspirasi buat gue. Wah, terima kasih. 2013 beneran gue join sama dia di HIPMI itu lucu banget. Pokoknya udahlah story-nya, pokoknya cupu ketemu cupu gimana sih? Cupu, ya. Saya masih cupu banget tuh. Kita berdua udah gitu. So ya udah gitulah. Jadi proses itu 7 tahun itu pertemanan juga masih jalan. Ada lagi almarhum Adi Sasono. Nah Pak Adi Sasono itu bapak koperasi kita menurut gue. Pak Haryono Isman ya dari GM Kosgoro. Jadi gue cukup terinspirasi ya dengan teman-teman, apalagi di HIPMI itu ya seperti Ketum Rama, terus gimana ngelihat kepemimpinannya dia, terus sekarang Afifuddin Kala, terus sebelumnya si siapa yang HIPMI Indonesia tuh? Okto. Dari proses Okto ke Bahlil. Itu kan kita journey melihat gimana orang-orang ini tumbuh ya. Dan itu menjadi sebuah story yang cukup inspiring menurut gue. Dan siapa lagi ya? Pak Habibie menurut gue adalah salah satu panutan buat gue. And that's it sih menurut gue. Sisanya outer dari luar sih bro. Oke, kalau motivasi buat komandan-komandan supaya mempunyai jiwa yang tadi endurance-nya tinggi. Oke. Guys, banyak hal yang berubah dari gue nih ya, dari gue pribadi. Banyak hal berubah setelah terjadi COVID. Jadi lo pade kalau belum pade kuat secara finansial, jangan coba-coba nyemplung ke yang namanya jurang pengusaha menurut gue. Jadi sekarang smart thinking lebih penting daripada brave thinking. Jadi di mana lo bisa make money dulu, make money. Yang namanya posisi, style ini nomor 2 lah. Yang penting security sama talent. Jadi lu bikin diri lu tuh segitu talented, di mana orang tuh yang nyari lu. Itu aja sih motivasi dari gua. Jadi lu jangan terlalu pikirin how to make yourself keren, tapi make yourself berguna banget buat orang, itu aja sih. Oke, terima kasih
Kemudian Sunil waktunya ternyata 46 menit tidak terasa. Sharing saya juga banyak mendapatkan inspirasi dari seorang Sunil. Dan jangan lupa Kemenkumendin, bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, kebetulan di kantor saya itu ada job, nanti bisa lihat di sini. Nanti Kemenkumendin bisa bikin video singkat, video yang menginspirasi kenapa sih saya harus rekrut kamu untuk bekerja di tempat saya, dan hasilnya di email ke kobaspodcast@gmail.com. Nanti akan ada di sini, ya kan? Buat kenapa saya harus merekrut kamu, bener nggak? Ya. Kemudian Sumil tambahan dikit. Ya, jadi itu Ide. itu kerennya Kobas Ya, ini ya. ide luar biasa juga dari Jadi, bosku Sunil. Kobas itu bikin, oke, kembali ke situ, poinnya adalah teman-teman pokoknya kalau mau cari job dan merasa dirinya punya talent, kebetulan ada opening di Kobas, tapi selain openingnya di tempat Kobas, kalau lu memang merasa diri lu jago, lu hebat di satu bidang dan lu pengen cari job di bidang itu, lu kirim video lu kenapa lu hebat, pengalaman lu ke alamat email yang ada di sini atau di situ, ya kan? Nah, tujuannya adalah selain bisa direkrut sama Pak Kobas, juga nanti bisa dibantu di channeling ke teman-teman yang butuh. Ya. Gitu. Tapi harus benar-benar kalian yakin kalian hebat dan bisa menjual kenapa saya harus rekrut kalian. Ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Terima kasih Kemenkumendin udah nonton. Semoga Kemenkumendin selalu sehat, sukses, bahagia, dan banyak rezekinya. Salam Bengis.